my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perbincangan saya tentang keadaan di luar kota. Bukan sekarang, dulu. Kira-kira tahunnya, saya sebut saja ya, dari tahun 55-nya. Itu bapak saya kalau kita mau keluar kota, kita sebut saja ke Bandung. Ke Bandung itu kita mesti lewat Mampang, perapatan Mampang ya. Mampang itu Kebayoran dan ke Mampang itu ada jembatan kecil di depan PFN gitu ya. Itu jembatannya masih belum bagus ya. Yang depan Tarakanita itu dulu belum bagus. Nah, kita pelan-pelan jalan situ. Terus dari situ kita Tebet belum ada. Jadi kita hanya lihat dia Tebet. Artinya tebak apa kubangan-kubangan ya dari jalan itu. Supomo kita lihat Tebet tuh hanya kubangan-kubangan. Kita menuju ke lewat Jatinegara kita ke Cakung kita ke Pulau Gadung. Itu semua masih sawah-sawah, pinggir kanan kiri itu sawah. Kalau enggak ada gelondongan kayu ya. Jadi gelondongan kayu itu akan dijual ke Jakarta, tapi masih berbentuk gelondongan, jadi masih di pinggir jalan tuh gelondongan kayu itu. Kita kalau keluar kota kita bapak saya juga dulu suami saya senangnya malam hari. Karena apa? Hawanya dingin. Kan mobilnya nggak pakai AC. Jadi hawanya dingin. Jadi kita ambil ya sore. Tapi tidak pernah misalnya berangkat pagi, itu nggak pernah. Karena kalau pagi-pagi berangkat itu jam 10 sudah panas, kita sudah gerah di dalam mobil ya. Jadi kita mulai berangkat itu siang, jam 2 siang, kemudian kita akan sore-sore sudah hawa sudah enak-enak, dan kaca dibuka sedikit ya, kacanya dibuka sedikit. Kalau banyak anginnya masuk semua kan, buka sedikit. Jadi pinggir-pinggir jalan itu hutan-hutan ya, sawah, ada gemericik sungai-sungai, ada bau-bau gelondongan kayu yang baru ditebang tadi kan, itu baru ditebang, jadi gelondongan kayunya keras menusuk ke dalam mobil. Humus hutan ya, hutan itu masih berhumus ya, itu juga keras, juga masuk ke dalam mobil. Dan bapak saya selalu mengajari kita ya, karena saking lamanya perjalanan, dia mesti kasih tahu, sudah sampai Pulau Gadung, kita semua teriak Pulau Gadung gitu kan, Kranji, Cibitung, Cikarang, Kerawang, Cikampek. Terus dari situ kita kembali ke Purwakarta ya. Nah, mulai nih kalau ke Purwakarta itu jalannya bergunung-gunung ya. Sudah mulai ketemu bukit-bukit gitu ya. Itu kalau bukit-bukit itu kita di dalam mobil itu, mobil bapak saya juga tidak terlalu bagus ya. Jadi kita juga pegang bata ya. Jadi kalau mobil itu nanjak ya, yang besar, kita anaknya perempuan semuanya, tapi yang badannya besar saya harus turun cepet-cepet naruh bata itu di pinggir ban mobil ya, supaya dia nggak turun. Kan dia nanjak kan susah, kalau remnya belum kita nanjak ya. Saya udah pegang bata itu, naik itu yang namanya begitu itu umum. Truk pun, apalagi kalau truk itu banyak orang-orang di pinggir-pinggir tanjakan, itu pasti ada pemuda-pemuda di situ nongkrong, padahal dia nunggu truk kalau nanjak susah gitu, mereka udah siapin batu atau kayu besar untuk supaya truknya tidak mundur, tidak merosot, karena remnya tidak terlalu kuat untuk menahan beban. Jadi itu pemuda-pemuda minggir jalan nggak begitu. Kami juga, apalagi kalau hawanya hujan yang licin ya, udah deh kita semua di dalam mobil semua waspada. Tahun 55 ya.
Itu kita sampai ke Bandung itu nggak ada tol kan, ada Larang, Cimahi ya. Nah, itu 5 jam, mungkin lebih, bisa lebih, tapi tidak kurang. Sekarang kalau naik bus 30 menit, kalau naik tol 22 jam, Jakarta Bandung kan. Zaman itu boro-boro deh. Kita kalau dari Jakarta ke Bandung, saking kita capek dan lelahnya, kita mesti tidur. Ada saudara, ada adik kakek saya di Bandung, kita tidur di sana. Nggak ada hotel itu, waktu itu nggak ada hotel kayaknya. Mungkin ada ya, tapi kita nggak kuat berkali beli hotel ya. Jadi kita tidur di rumah adiknya kakek saya, coba di rumah tua gitu. Jadi rumahnya besar, kita boleh nginep dan kita senang sih nginep situ. Nanti besokannya baru kita jalan lagi ke Ciamis kan, saya orang Ciamis, jadi saya dari Bandung ke Ciamis lain lagi harinya, besokannya. Kalau dari Bandung ke Ciamis itu zaman itu tahun 55 kan saya bilangnya, 55, 60 ada DI. Jadi kita itu siap-siap juga, karena kalau ada DI nanti dirampok kan. Jadi kalau kita lewat Cianjur, Jakarta Bandungnya lewat Cianjur, ada di Raja Mandala itu juga sarang DI. Kalau dia Bandung ke selatan itu sarang DI-nya itu di banyak tempat, terutama Tasikmalaya ya, di banyak tempat. Jadi sampai itu jalan itu dipagar. Setiap desa itu punya pagar bambu sih. Jadi jalannya dipagar. Jadi kita kalau mau itu, mereka mana Pak? Oh ke situ, kita bilang aja desa terdekat. Karena kita orang sana kan kita tahu sesudah desa, misalnya sesudah desa ini Singaparna. Jadi desa-desa pun kita hafal ya, bapak saya hafal. Jadi nggak mau, cuma mau ke desa itu, dibukain tuh pagernya. Karena DI, ya, you nggak tahu DI sih ya, pasti nggak tahu itu DI. DI itu dia Kartosuwiryo, ceritanya mesti tersendiri nih, banyak sih. DI Kartosuwiryo itu dia tidak diangkat oleh, jadi kecewa atas kebijakan Soekarno gitu, mereka bikin gerilya. Jadi di hutan-hutan itu kan, hutan-hutan di Jawa Barat itu kan masih asri banget, hutan perawan banget. Jadi mereka ngumpet-ngumpet di situ, mereka bikin desa di situ, bikin perumahan, ada istrinya, ada segala, ada anak-anaknya di situ. Nah, jadi kalau udah nggak punya uang, dia ngerampok ke desa-desa rumah. Dan mereka tahu itu, yang itu kaya, yang itu punya uang banyak, dia tahu. Nah, kita jalan lagi ya tadi. Jalanan itu, jadi jalan dari Merak sampai ke Banyuwangi adalah bikinan Daendels. Daendels itu sudah memberikan, inilah jalan-jalan yang cukup keras untuk dilalui. 1000 km dari Merak, Anyer sampai ke Panarukan, Banyuwangi. Nah, itu sepanjang jalan itu selalu ada pohon asem untuk menandakan bahwa itu adalah jalan yang benar untuk dilalui. Jadi kalau kita berangkat dari Jakarta ke Bayoran ke Cirebon, sepanjang jalan ada pohon asem. Itu pohon asem itu berarti ini jalan menuju ke kota lain dengan yang benar ya. Jadi tidak ada Google Map, tidak ada GPS, tidak ada. Kita pakai itu, pakai pohon asem. Tidak ada rest area, tidak ada juga warung-warung, tidak ada.
warung, tempat makanan, restoran itu nggak ada. Siapa yang mau datang ke restoran? Kan ini apa namanya itu jalan besar dilalui, eh, mungkin ada ya warung kecil ya untuk truk gitu ya yang mau berhenti ya. Tetapi eh, restoran yang bisa kita representatif gitu di jalan itu ndak ada. Jadi mesti kita siasati. Kalau kita mau keluar kota, cepat-cepat bawa minum air putih, minum sirup ya, yang ya waktu itu Orson ya atau enggak apalagi namanya tuh minuman yang menyehatkan ya, kita adakan. Lantas nasi pun kita bawa, nasi dan lauknya ya. Itu supaya rapih, pakai daun nasi, pakai ikan, pakai lauknya satu dibuntel satu-satu. Jadi tidak bawa piring kan, udah dibuntel pakai satu-satu. Jadi bawa piring ada daunnya ada isi daun pisang, ada isi apa namanya nasi atau ikan, itu enak banget. Makan di jalan, daun pisangnya sudah layu ya karena hangatnya nasi. Udah deh, pokoknya saya kalau begitu naik pun mobil saya udah pegang itu. Walaupun nggak lapar tapi itu enak banget, jadi ya kita makan. Nah kalau mau pis itu yang repot ya. Ini kan kita nih pisnya mesti lihat-lihat, jadi sepanjang jalannya mata kita lihat-lihat nih mana yang bisa tempat kita ketok rumah orang ya, rumah penduduk yang badai ngiringkan jamban yang mau ikut ke toilet gitu ya. Dia kasih, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Kok toiletnya itu di luar rumah, di pinggir kolam ya, di pinggir balong, kita bilang balong, di pinggir kolam ikannya dia. Kita pis di situ. Jadi kamu bayangin pematangnya yang kecil ya, dan tidak dalam rumah, itu kamar mandinya tidak dalam rumah. Jadi kita mau ikut pis itu dibawa ke sana sama dia, itu sana katanya kan. Aduh, pengen nangis ya pokoknya. Kalau mau pis itu pengen nangis. Kalau laki-laki enak dia di bawah pohon kan, kita kan nggak mungkin di bawah pohon ya, kita cari toilet gitu. Jadi saya cari cerita tentang perjalanan itu di jalan Daendels itu semua ada pohon asem. Jadi Daendels itu sudah mempunyai perkiraan bahwa tanah ini cukup kuat untuk dilalui. Ya. Tapi Pantura agak bandel itu, Pantura gerak. Jadi sering karena dia di pinggir ini sih di pinggir laut, jadi dia hampir selalu bergerak. Jadi bolak-balik dibetulin gitu ya. Selalu ada tukang apa namanya stone walls ya untuk bikin aspal. Itu Jakarta Cirebon itu pernah sampai 1 hari kita lalui, saking nggak begitu keadaannya tidak nyaman ya. Tapi lebih parah lagi ketika G30S, kebetulan sekali saya itu ada dia di Ciamis ya. Jadi saya dalam perjalanan pulang ke orang tua, ke nenek kakek saya, jadi di jalan itu kita tuh digeledah ya. Ya, mereka lihat bahwa kita ini hanya suami istri yang sedang mengunjungi orang tua, rupanya boleh jalan lagi. Tapi digeledah tentu. Jalan-jalan di Jawa Barat rata-rata bergelombang, rata-rata berlubang. Tidak hampir selalu dibetulkan. Tetapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur rada bagus. Tidak bergerak. Mungkin karena tanahnya itu banyak ini ya, batu karang ya. Apalagi pantai selatan itu batu karang, jadi batu kapur ya. Jadi yang ditaruh semen juga sudah rata, sudah oke. Tapi kalau di Jawa Barat, aduh semuanya mesti dibetulkan, bolak-balik dibetulkan. Seperti jalan di Pangandaran aja itu sudah bagus. Dari ke Ciamis itu jelek, tapi dari Ciamis ke Pangandaran itu bagus jalannya. Karena tanahnya itu sudah batu karang ya.
Ya, saya kira sedemikian saja perbincangan saya tentang jalan di Jawa pada tahun 55 ya. Bukan tahun baru ini, bukan tahun 55. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.